Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmila Sari dengan NIM 7211419013. Di kesempatan kali ini saya ingin menerangkan mengenai bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau disebut dengan e-commerce. Nah, selanjutnya apa sih yang disebut dengan perdagangan elektronik? Di sini terdapat dua definisi, yaitu yang pertama definisi secara sempit mengenai perdagangan elektronik meliputi transaksi-transaksi bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dan pemasok yang menghubungkan komputer mereka masing-masing melalui internet. Dan menurut definisi secara luas, e-commerce atau perdagangan elektronik ini berarti bahwa e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal perusahaan. Dengan pandangan ini, istilah bisnis elektronik dan perdagangan elektronik akan sama. E-commerce di luar batas perusahaan, yaitu ada e-commerce business ke business atau disebut dengan B2C, mengacu pada transaksi-transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Yang kedua itu terdapat e-commerce business ke business atau disebut dengan B2B, mengacu pada transaksi antar bisnis di mana tidak ada pihak yang menjadi konsumen akhir. Kemudian apa saja sih manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce ini? Terdapat 3 manfaat, yaitu yang pertama perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua itu manfaatnya adalah perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunikasi keuangan. Dan yang terakhir terdapat manfaat peningkatan imbal balik ekonomis antara pemegang saham dan investasi pemilik. Slide yang ketiga terdapat kendala e-commerce. Terdapat 3 kendala. Yang pertama itu kendala di peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Terkadang perusahaan itu belum bisa menggunakan peranti lunak yang mapan ataupun tersedia pada saat itu. Kemudian kendala yang kedua yaitu kekhawatiran akan masalah. Perusahaan itu biasanya belum bisa mendapatkan resiko atau masalah yang akan dimunculkan terhadap adanya e-commerce tersebut. Kemudian biaya yang tinggi untuk biaya membangun e-commerce tersebut. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce menyumbang hampir 1,7 US triliun untuk aktivitas perekonomian di Amerika Serikat selama tahun 2003, e-commerce telah mencapai tingkat pertumbuhan tahunan lebih dari 15% setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir ini. Tingkat pertumbuhan ini dapat mengalami perlambatan pada waktu tertentu, tetapi kemungkinan akan terus berlanjut selama beberapa tahun mendatang. Jumlah dampak perekonomian akan bervariasi dari satu industri ke industri yang lain. Terdapat intelijensi bisnis atau businesses intelligence. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Kemudian terdapat basis data eksternal perusahaan, yaitu yang tersedia sejumlah basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek, seperti LexisNexis atau bisa dalam webnya www.lexisnexis.com. Ada juga dialog www.dialog.com, www.dowjones.com, dan juga www.gxs.com. Perusahaan menggunakan berbagai basis data ini untuk mendapatkan kecerdasan bisnis karena ia lebih cepat dan lebih murah daripada peneliti beragam jenis sumber informasi. Kemudian yang kedua itu ada mesin pencari. Mesin pencari adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Misalnya kita akan mencari suatu pengertian kata, kita bisa mencari di Yahoo, di Google, Chrome, ataupun pencarian yang lain seperti itu. Terdapat strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau
Interorganizational System, disingkat dengan IOS. Istilah yang seringkali dipergunakan untuk IOS adalah ADE, yang merupakan singkatan dari Electronic Data Interchange, pertukaran data elektronik. Kedua istilah di atas itu seringkali saling bertukar penggunaan, tetapi jika ditarik satu garis, perbedaan AD dianggap sebagai sekumpulan dari suatu sistem terorganisasional. Nah, apa saja sih manfaat yang bisa diambil dari iOS ini? Yang pertama itu ada efisiensi komparatif dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal terdiri atas perbaikan dalam operasi-operasi perusahaan itu sendiri, dan efisiensi interorganisasional meliputi perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Kemudian manfaat yang kedua itu kekuatan penawaran. Kekuatan penawaran ini adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggan demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Manfaat yang terakhir itu penambahan persediaan oleh vendor adalah pelanggan memberikan cukup kepercayaannya bagi pemasok untuk mengizinkan mengakses sistem persediaan berbasis komputer yang dimilikinya. Dan terdapat ADE terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Kemudian ada extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Terdapat sekutu bisnis proaktif. Nah, terdapat dua sekutu. Yang pertama itu proaktif terhadap perusahaan, dan yang kedua itu reaktif terhadap perusahaan. Sponsor iOS pada umumnya mengambil pendekatan proaktif seperti merangsang minat akan iOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Kedua itu sekutu bisnis reaktif. Para partisipasi pada umumnya merespon dengan cara yang reaktif, seperti menerima ataupun menolak penawaran sponsor untuk menerapkan iOS di dalam perusahaan. Kemudian, apa sih pengaruh penerapan tersebut? Terdapat 4 pengaruh, yaitu yang pertama, tekanan kompetitif. Ketika perusahaan berada dalam posisi yang buruk terhadap para pesaingnya, yaitu ada pengaruh penggunaan kekuasaan. Ini ketika sebuah perusahaan dapat memaksakan kekuasaannya atas anggota yang lain. Ia akan proaktif dalam menerapkan iOS. Kemudian terdapat pengaruh kebutuhan internal ketika perusahaan sadar bahwa partisipasi dalam iOS merupakan salah satu cara untuk meningkatkan operasinya. Perusahaan tersebut akan melakukan pendekatan atas iOS dengan cara proaktif. Dan pengaruh yang terakhir yaitu dukungan manajemen puncak. Nah, tanpa melihat apakah perusahaan tersebut bertindak dengan cara proaktif ataupun reaktif. Manfaat tidak langsung iOS. Manfaat tidak langsung ini terdapat 5 manfaat. Yang pertama itu mengurangi kesalahan, kemudian menurunkan biaya, meningkatnya efisiensi operasional, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, memperbaiki layanan pelanggan. Strategi B2C untuk e-commerce. Yang pertama itu terdapat produk-produk fisik. Barang-barang fisik tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai penggantinya harus dikirimkan ke pelanggan. Para perusahaan yang disebut perusahaan katalog telah menghadapi masalah ini selama bertahun-tahun. Pesanan penjualan dapat diambil alih oleh web, tapi pengirimnya masih tetap dilakukan. Yang kedua itu penjualan maya versus campuran. Apa sih penjualan maya tersebut? Penjualan maya adalah penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang tidak mengoperasikan komputer
mengoperasikan tempat berjualan secara fisik. Jadi itu berjualannya mempunyai toko itu di dalam dunia maya seperti media sosial seperti itu. Kemudian apa itu penjualan campuran? Penjualan campuran ini sering disebut dengan hybrid sales ini terjadi ketika perusahaan memiliki tempat berjualan secara fisik dan situs web. Jadi itu perusahaan memiliki toko secara fisik, secara nyata, dan toko di situs web atau di dunia maya. Seperti itu. Kemudian yaitu produk-produk. Beberapa produk dan jasa tertentu dapat dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Dunia hiburan telah menjadi salah satu produk awal yang mengambil manfaat dari internet. Yang terakhir itu pemerintahan elektronik. Pemerintahan juga dapat mengambil manfaat dari e-commerce yang ada. Langkah e-commerce berikutnya yaitu menggunakan internet atau World Wide Web adalah informasi yang mengakses melalui internet di mana dokumen-dokumen hipermedia atau file-file komputer disimpan dan diambil dengan cara-cara menggunakan metode menentukan alamat yang unik. Misalnya ketika kita browsing sesuatu pasti akan diawali dengan kata www. Selanjutnya apa seperti itu contohnya. Dan ada file transfer protocol, yaitu para pengguna dapat menyalin file ke komputer mereka dari semua situs web. Yang ketiga itu ada perdagangan bergerak, adalah menggunakan telepon seluler dan asisten digital pribadi atau personal digital assistant disingkat dengan PGA untuk melakukan e-commerce nirkabel. Ada nirkabel berkelas bisnis di semua tempat atau hotspot. Hotspot internet nirkabel cukup memadai untuk pengguna web maupun pribadi. Selanjutnya terdapat cyberspace dan superhighway informasi. Istilah cyberspace diperkenalkan pada tahun 1948. Ketika penulis William Gibson menggunakannya dalam bukunya Neuromancer untuk menggambarkan suatu masyarakat yang telah menjadi budak teknologi. Kini, cyberspace berarti dunia internet dan World Wide Web. Istilah superhighway informasi digunakan dalam konteks yang sama, tetapi tidak ada suatu kesepakatan penuh mengenai dampak akhirnya pada masyarakat. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu kekuatan positif yang memberikan akses atas sejumlah informasi yang terdapat dalam masyarakat modern. Selanjutnya terdapat aplikasi bisnis internet. Yang pertama, e-commerce dan manajemen rantai pasokan rumah sakit perawatan kesehatan terutama berhubungan perbaikan kesehatan akhir pasien dan melayani kebutuhan pasien. Rumah sakit telah melakukan sebagian besar pembelian mereka secara online. Manfaat ekonomis pembelian online ini sebagai pengganti dari pembelian manual hanya berkisar 5% jika dibandingkan dengan keuntungan yang direalisasikan dari semakin kecilnya kesalahan pesanan pembelian. Standarisasi produk yang lebih baik, membaiknya kepatuhan atas kontrak, dan kepentingan manajerial lainnya. Yang kedua itu terdapat aplikasi retail. Sebagian besar rantai retail telah hadir di situs web. Banyak retail membuat home page mereka dapat secara langsung diakses melalui web. Dan selanjutnya, saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Yang pertama itu, pastikan situs web Anda kuat. Pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Menekankan isi, sering diperbarui ataupun di-upgrade. Melihat di luar pelanggan, tujukan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Menjadikan internet intuitif, berada di lokasi web yang tepat, ciptakan rasa kebersamaan, dan carilah bantuan jika Anda membutuhkannya. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.